Oke, jadi ini saya praktek sekalian Bapak Ibu jalankan juga ya. Yang hasil downloadnya kan seperti ini, aplikasi PPNPN ini. Dia ada 2 installer, installer database dan installer aplikasi. Ingat, kalau dia aplikasi yang berbasis installer seperti ini, itu kalau mau menginstal itu jangan double klik, tapi pilih klik kanan, pilih Run as Administrator. Silakan diinstal Bapak Ibu. Bagi yang sudah ya terima kasih. Kalau yang belum silakan diinstal dulu, yang database dulu. Mas, Ya. kalau beda untuk aplikasi PPNPN kita pakai apa sih itu Pak? Pakai apa? Komputer. Beda komputer nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, diinstal aja. Kalau bisa, nggak masalah sih kalau ini masalah PPNPN desktop, jadi nanti fungsinya seperti aplikasi SaaS. Jadi untuk teman-teman nanti tahun depan aplikasi yang dipakai untuk SPM itu full Sakti, sedangkan selain Sakti itu yang masih dipakai itu cuman GBP dan aplikasi PPNPN ini. Ini tinggal di finish. PPNPN ini cuman dipakai untuk membuat daftar pembayaran penghasilannya aja. Kemudian kalau sudah kita install yang aplikasi. Nah, di next saja. Oke, kalau mau install MSQL silakan. Kalau misalnya sudah pernah terinstall, dia biasanya ada seperti ini, pilih yang repair. Tapi kalau belum, dia biasanya pilih tipikal, langsung di next saja. Oke, nanti hasilnya adalah ada aplikasi PPNPN seperti ini. Muncul aplikasi PPNPN 2022. Mohon maaf Pak Dori, apa pengaruh dengan antivirus yang ada di PC user? Gimana? Ada pengaruh dengan antivirus yang diinstal di aplikasi di PC user? Rata-rata sih kalau dia sudah SAS-nya lancar, di komputer itu ya, SAS 2021-nya lancar, biasanya yang ini nggak bermasalah juga. Biasanya. Kalau memang waktu install bermasalah, nah itu baru ada 2 kemungkinan. Yang pertama tadi waktu installnya itu langsung double klik, nah itu harus diulang install lagi, nggak apa-apa. Pakai klik kanan Run as Administrator ya. Atau yang kedua antivirus, tapi jarang kalau yang untuk aplikasi basis SQL ini dia terblokir. Ingat kalau install pakai klik kanan, pilih Run as Administrator. Semua installer tuh harus seperti ini ya. Nah, kalau sudah diinstal semua? Mas, Hmm? ini kemarin udah diinstal, udah bisa dibuka. Tapi hari ini saya buka, ada peringatan tidak dapat koneksi dengan database. Ini gimana, Mas? Diulang lagi aja Mbak, yang database-nya. Oh iya. Yang database-nya diinstal ulang, cuman pakai klik kanan Run as ya, Run as Administrator ya. Kalau yang sudah silakan masuk ke admin, usernya sama seperti kelas admin. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah bisa login, Bapak Ibu semua? Sampai di sini ada yang bermasalah belum? Ada yang masih bermasalah? Kalau belum, saya lanjut setting ini.
Ada ya, lancar semua ya. Kalau lancar, sekarang kita mulai setting yang aplikasi PPNPN desktopnya ini. Jadi setelah selesai install, itu sebelum kita terima ADK PPNPN SAS yang lama, itu harus kita setting dulu aplikasi yang 2022 ini. Masuk ke referensi 1, coba masuk ke kode PPK. Sorry. Silakan direkam sesuai dengan kode PPK yang ada di SAS 2021. Jadi ngeceknya seperti ini. Bentar ya, saya contohkan. PPK. Nah, di SAS 2021 ini, di admin dia harusnya. Bentar ya, di admin. Disesuaikan kode PPK-nya dengan yang 2022 di sini. Jadi kalau 01 ya ikutin dulu 01, kalau 02 atau 00 ya 00. Tapi biasanya itu 01. Satkernya sesuai dengan satkernya masing-masing, nomor 18 contohnya ya. Ini saya kebetulan punyanya ini. Nama PPK-nya silakan diisi nama satkernya. Sampai di sini masih ada yang bermasalah? Lancar ya, kode PPK ya. Kalau misalnya masih bermasalah, langsung open mic aja, nggak masalah. Kalau sudah keluar, kita masuk ke satker. Referensi 1, satker. Silakan dicari kode satkernya masing-masing di sini. Terus dicentang default. Sampai di sini, sudah bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Ini ya. Kalau sudah, kita keluarkan lagi. Sekarang masuk ke referensi 1, pejabat. Silakan Bapak Ibu rekam minimal PPK-nya harus ada. Terus, bentar, kalau DPP itu operatornya juga harus ada. Silakan ya. PPK dulu ya. PPK. Pilihnya yang pejabat membuat komitmen. Simpan. Rekam lagi. Yang kedua, kita rekam operatornya ya. Pilih yang operator. Simpan.
Yang ketiga yang harus ada adalah bendahara. Oke, sambil tunggu teman-teman yang lain. Cara pengeluaran. Silakan coba direkam dulu minimal 3 orang ini ya. Mas Dori, Hmm? tanya Ya. sebentar. Ya, Kalau My PPNPM-nya tidak terkoneksi gimana ya? MySQL server on location host. ini tadi waktu install pakai klik kanan yang database sudah. Klik kanan, run as administrator. Oh, database ya? Dari KPU mana nih tadi, Mbak Zaina? Baba. Yang lainnya sudah ke pejabat loh, Mbak. Jadi ingat ya, silakan direkam minimal 3 ini. Bukan, yang satu produk. Aku boleh ini. Kalau sudah direkam, silakan dicentang default. Yang Tubaba gimana? Sudah bisa masuk belum? Ya, Oke, saya ulang singkat lagi ya. Tadi setelah diinstal, masuk pakai user admin, password admin. Silakan masuk ke kode PPK, direkam kode PPK-nya, biasanya sih 01. Misalnya. Diarahkannya 01. Terus masuk ke Satker, silakan dicari kode Satkernya, terus diisi centang default. Nah, centang default. Setelah itu masuk ke pejabat. Minimal direkam 3 ini, bendahara, PPK, operator. Sudah semua? Kalau yang belum, kita tunggu teman-temannya. Nah, kalau untuk persiapan sebenarnya settingnya minimal di sini. Karena nanti yang akan kita pakai untuk membuat DPP adalah user admin ini untuk 2022. Di sini nanti. Oke, sudah semua? Kalau sudah semua, silakan dibuka SAS-nya yang tahun 2021. Usernya user PPK yang warna biru. Silakan dibuka user PPK, terus masuk ke menu PPNPN, ada utility, terus kirim data PPNPN lintas tahun. Silakan dikirim. Nah, lokasinya diingat, dia ada di C, aplikasi ini. Kalau mau dirubah lokasinya bisa tinggal klik aja. Ulangi, Nah, Mas. ulangi dari?
Masuk ke Ini mana? Pak, Utility. ulang lagi. Masuk ke Tolong diulang dari tolong diulang langsung. yang ulang yang mana? SAS 2021 tadi, Mas. Yang PPK. SAS 2021. Nah, ini masuk ke SAS 2021, usernya PPK ya, warna biru ya. Terus masuk ke PPNPN, utility, ada kirim data PPNPN lintas tahun. Jadi ini untuk mengirim data PPNPN yang 2021 ke 2022. Silakan diklik. Ini lokasi standarnya, dia di foldernya ini. Tapi kalau mau dirubah, silakan diklik aja ini. Nah, nanti bisa dirubah. Mau ditaruh ADK-nya di mana? Ini saya taruh sini aja, XLS. Oke. Kalau sudah, tinggal diklik kirim. Sampai di sini, ada masalah? Ya, Mas, lanjut. Dia nanti hasilnya, nah ADK-nya seperti ini. PPNPN underscore kode satker underscore 2021 zip. WinZip ya ADK-nya ya. Pastikan size-nya itu tidak 0. Seharusnya tidak 0. Jadi saya ulangi lagi, silakan pakai menu PPNPN, usernya PPK ya. Di menu PPNPN, utility, kirim data PPNPN lintas tahun, silakan sesuaikan folder tujuan ADK-nya. Terus pastikan jumlah datanya ini ada isinya, terus diklik kirim. Sampai di sini, ada yang bermasalah belum? Bisa ya, semua ya. ADK-nya nanti seperti ini. ADK PPNPN underscore kode satker, tahunnya underscore tahun, titik zip. Ya, bentuknya WinZip. Pastikan size-nya ada. Mas, ohnya saya nggak ada ya, Mas. Foldernya, Sudah kirim. foldernya ini ditaruh di folder lain aja. Taruh. Ini kan bisa diklik. Nah, itu ditaruh di folder mana? Bisa dipilih. Oh iya, 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 iya. Oke, kalau sudah terbentuk, sebelum kita impor ke ADK tadi ke PPNPN yang baru, aplikasi PPNPN yang baru, kita harus setting dulu. Sorry, untuk setting sebenarnya dia udah muncul dia nanti ya. Kalau yang sudah nggak bermasalah, ADK-nya sudah ada, silakan ADK-nya tadi, ADK PPNPN underscore 2021 zip, silakan diimpor pakai yang aplikasi 2022. Menunya sama, PPNPN, utility, nah ini baru pilih yang terima data. Tapi aku belum ada ini, belum bisa buka. Ini yang 2022 ya. Oh itu sama si ini. Oh yang mana? Wow. Sama si. Silakan dicari ADK-nya tadi, letaknya di mana. Tadi saya taruh di folder XLS. Nah, ini ADK-nya. Ada flashdisk nggak? Silakan dibuka. Akan muncul datanya seperti ini, terus diproses. Sampai di sini, ada masalah? Bisa semua ya? Bisa, Mas. Bisa. Gak apa-apa, sambil nunggu temennya. Penting agak lambat tapi kelar daripada agak lambat tapi nggak selesai.
Oke, next ya. Oke, selesai, keluar dulu. Sekarang kita ke anak satkernya PPNPN. PPNPN. Sorry, ke referensi, masuk ke identitas kantor. Ingat ya, ke PPNPN, kita mau ngisi referensi dulu ke identitas kantor. Nah, silakan diklik rekam identitas kantornya. Oh sorry, ini anak satkernya belum muncul ya. Coba. Nah, sorry, mungkin sebelum masuk ke identitas kantor, Bapak Ibu cek dulu di referensi anak satker. Kalau dia sudah diimpor, dia muncul di sini anak satkernya. Nah, anak satkernya itu adalah yang di sini ya, bukan kode PPK tadi ya. Jadi kalau ini 00 ya 00, kalau 01, 01. Tergantung di satkernya masing-masing waktu ngerekam yang 2021. Jadi ini datanya seharusnya kalau setelah kita impor tadi, dia datanya sudah ada ini muncul. Kalau ini 00, identitas kantornya tadi ya pakai anak satkernya 00. Karena ini 00, saya pakai identitas kantornya yang 00. Rekam. Ini anaknya isi 00. Alamatnya Jalan Kelurahan. Pos. Kasatkernya isi nama KPA ya. Kode KPPN-nya 116. Ingat untuk anak satker itu lihat dulu di referensi tadi, jangan asal diisi. Email pakai email satker, jangan email sakti ya, email satker ya. Kasatkernya diisi nama KPA-nya, kode KPPN-nya 116. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung klik simpan. Nanti dia akan muncul, nah di atas ini. Dia akan tersimpan muncul di atas. Oke, untuk identitas satker sudah. Silakan keluar, masuk ke referensi setting anak satker. PPNPN, referensi setting anak satker. Bentar, Mas. Oke, sambil nunggu ya, silakan direkam lagi identitas kantornya. 3493. Apa itu? Atau itu? Tidak ada PPN 116.
Sudah namanya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, sorry tadi, nah kita masuk ke PPNPN, referensi, setting anak satker. Silakan dicentang, terus diklik set default ya, jangan langsung keluar. Centang set default. Sampai muncul tulisan seperti ini. Gimana? Sudah? Referensi, setting anak satker, dicentang, set default. Dia nanti berubah jadi biru tulisannya. Kalau di OK otomatis langsung keluar. Sudah sampai sini? Kalau sudah, kita mau masuk ke penomoran DPP. Silakan masuk ke PPNPN, referensi penomoran DPP. Terus diklik rekam. Satkernya yang tadi, anak PPNPN-nya anak satker, yang tadi kan nomornya biar tidak nabrak yang lama, itu silakan mulai dari nomor 101 saja. 101. Jadi biar untuk selanjutnya berurut terus. Kalau sudah disimpan. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan? Kalau sudah keluar lagi, setting nomor sudah selesai, masuk ke input data. Masuk ke RUH PPNPN. Nah, dicek di Bapak Ibu masing-masing sudah muncul semua enggak? PPNPN-nya di satkernya Bapak Ibu. Ada yang enggak muncul? Sudah muncul semua belum? Pastikan semua pegawai ada, khususnya yang akan kita bayarkan di awal tahun, yaitu para komisionernya ya. Silakan dicek semuanya. Semua pegawai ada.
Nah, sekarang saya kurang tahu kalau di Satker sudah muncul belum ini. Untuk tanggal aktif bekerja. Jadi contoh, saya ambil contoh ya, satu ya. Silakan pilih salah satu nomor, diklik ubah. Nah, di sini untuk SK-nya silakan ditambah. Untuk pembayaran tahun 2022. Saya kurang tahu kalau komisioner biasanya dia SK-nya per tahun atau yang awal dulu. Awal, Mas. Awal. Yang Nah, awal. silakan di-input saja. Kan berarti kalau awal kan dia sudah ada di sini ya. Ini contoh yang awal. Nah, silakan di-input dengan nomor dan tanggal yang sama. Cuman tanggal aktifnya yang diperbaiki. Di-add ya, jangan di-edit ya. Misalnya ini 11 SK 18.03 garis miring UP titik 0. Tanggalnya 3 Januari 22. Penghasilan PPNPN komisioner. Tanggal aktif. 01/01/2022, 31/12/2022. Penghasilannya berapa? Silakan diisi untuk komisionernya. Misalnya 4 juta. Kalau ada potongan jam kesnya juga silakan diinput. Kalau ada penghasilan lain ya, kalau enggak ya di nol aja. Pastikan centang default. Oke. Ini contoh aja. Lakukan untuk semua PPNPN komisioner seperti ini. Klik. Tadi ini udah ya. Kalau sudah, sebelum rekam yang berikutnya disimpan dulu. Nah, kalau nggak disimpan, tombol tambah ubah hapusnya nggak muncul. Kemudian yang berikutnya, komisioner berikutnya, klik ubah. Ini di add atau tambah, nomor SK-nya sama misalnya. Tanggalnya 3 Januari, atau sesuai dengan tanggal keputusannya ya. Tapi harusnya SK PPNPN komisioner. Mulai 03/01/2022 sampai 31/12/2022. Penghasilannya silakan direkam. Per bulannya ya, penghasilan per bulan ya ini. Jangan lupa dicentang default sebelum di OK. Setelah itu disimpan. Sorry. Setelah itu klik simpan. Nah, kalau sudah diklik simpan, dia harusnya yang menjadi default yang ada warna kayak oranye kayak ungunya itu yang tadi kita rekam. Kalau yang nggak default, yang lama dia warnanya putih. Ini yang lama, ini yang baru. Lakukan untuk semua komisioner ya. Kalau untuk teman-teman satpam, honorer, pramobakti, sama cleaning service nanti kita lakukan untuk bulan Januari. Jadi Januari baru kita bikin, karena dia gajinya kan Februari. Silakan sambil menunggu, silakan Bapak Ibu rekam untuk semua pegawai. Saya ulangi lagi, klik namanya, klik ubah, klik add yang di bagian SK kontrak, direkam SK-nya. Kalau SK-nya sama dengan yang lama ya tinggal direkam. Tanggalnya pastikan kalau muncul seperti ini nggak apa-apa, di next saja. Tanggal aktifnya pastikan tahun 2022 ya, 3 Januari sampai 31 Desember 2022. Penghasilannya silakan diisi, dicentang default, terus di OK. Nah, dia akan defaultnya pindah ke bawah, terus diklik simpan di bawah.
Silakan lakukan untuk semua komisioner yang ada di Satker Bapak Ibu. Saya beri waktu 5 menit cukup nggak? Atau lagi nambah? Kalau yang bagi ada masalah, silakan sampaikan di sini. Ingat, tahunnya 2022, tanggal aktif pekerjanya diisi tahun 2022. Jangan diisi tahun ini. Nomornya SK-nya. Mas Dori. Mas Dori nanya, Ya? Gimana? Mas Dori nggak sengaja ke klik bawah itu yang simpan, terus pas mau buka lagi kok nggak bisa ya? Maksudnya ke klik simpan, ya emang harus disimpan dulu. Yang paling bawah, terus kalau mau ngeklik lagi nggak bisa. Maksudnya ngeklik lagi gimana? Mau ngubah datanya nggak bisa lagi. Coba di share screen. Ini ada zoom-nya nggak? Bentar, Mas. Mas, minta izin share screen. Bentar, masuk di mana? Bisa kok, silakan. Oke. Dicoba lagi Bu Zaina. Oke. Terus, ya sudah, itu tinggal pilih lagi, diklik ubah dulu, Mbak. Oh. Ubah Ini dulu. Nah, Oh, baru iya, muncul iya. tombolnya. Terus apa ditambahkan di add. Nah, silakan diisi SK-nya. Bisa nggak sih Mas kalau misalnya saya klik dari atas ini sama nggak sih? Apa harus Yang manual ya penting Mas?
tanggal aktifnya. Nah ini ganti. Bisa simpan dulu. Oke, terus yang berikutnya lagi sama seperti tadi, klik namanya, terus ubah. Pastikan nanti untuk semua komisioner itu tanggal bekerja aktifnya 2022 semua ya. Oke, kita tunggu 3 menit lagi. Sudah? Sudah. Sudah, teman-teman yang lain sudah semua ya? Kalau sudah, silakan Pak keluar dari sini. Klik keluar. Nah, sekarang masuk ke PPNPN. Input data. Atas input data. Terus masuk ke RUH UMK. Yang nomor 3 dari atas. Nah, silakan diklik rekam. Satkernya itu, anak satkernya tadi seperti yang lainnya. Jadi UMK itu upah minimum kabupaten. Kalau misalnya nggak ada, silakan pakai upah minimumnya punya provinsi. Untuk upah minimum provinsi, itu nomornya saya taruh di chat ya, nomor surat keputusannya dari gubernur. Saya taruh di chat, silakan dicetak, dicek. Bentar. Nah, nomornya itu G/634 G/634 V titik 08 HK /2021. Tanggalnya 19 November 2021 ya. Terus rupiahnya silakan diisi sesuai yang saya taruh di chat, 2.440.486. Ini khusus untuk UMP Provinsi Lampung tahun 2022.
Enter aja, Mbak. Nah. Terus klik Kalau simpan. sesuai kabupaten bisa ya Mas Dori ya? Kalau misalnya sudah pegang SK kabupatennya, silakan direkam. Oh ya. Kalau enggak ya pakai dasar, kalau belum ketemu ya pakai dasar punyanya provinsi ini. Enggak masalah. Biasanya sih enggak sama. Biasanya enggak beda. Sama biasanya. Karena ini SK gubernur. Sudah semuanya? Kalau sudah, silakan keluar lagi, Mbak. Kita masuk ke PPNPN lagi. Masih di menu PPNPN. Input data. Masih input. Nah, input data pakai yang status kawin untuk PTKP. Silakan ganti tahunnya 2022. Nah, diklik update. Dicek lagi kira-kira ada yang cocok ya untuk keluarganya ya. Karena kalau pegawai wanita otomatis terisi tidak kawin. Kalau misalnya dia nanggung suami atau anak, silakan dirubah kode kawinnya. Kalau nggak ada yang berubah langsung update aja ya Mas Dori ya? Langsung update terus klik simpan. Kalau ada yang berubah, setelah dirubah klik simpan ya. Jangan lupa disimpan, jangan langsung keluar. Kalau langsung keluar, nanti otomatis hilang-hilang semua lagi. Dicek lagi ya, Bapak Ibu. Khususnya yang pegawai wanita, dia biasanya otomatis langsung balik kayak bujang dia. Jadi 1000. Nah itu cek realnya dia nanggung suami dan anak atau enggak. Kalau misalnya nanggung suami dan anak, silakan diperbaiki kode kawinnya. Itu Ria Natalia ini bujang emang Mbak? Ya. Janda atau kalau emang bujang ya sudah bujang. Kalau misalnya anak berapa, nanti kan dia pasti tetap minta ininya keluarga. Data keluarganya harus direkam semua. Ya tapi belum. Ini masih data. Belum ngasih datanya kalau berubah. Lagi judi apa nggak tertanggung istrinya PNS ya? Makanya nanti berubah juga dia. Ingat ya, nanti kalau Bapak Ibu merubah data ini, otomatis konsekuensinya harus melengkapi data keluarganya. Ya. Jadi kalau memang ada yang ininya update, entah nambah anaknya belum dilaporkan atau ininya berubah, data keluarganya belum ada, silakan diminta kopi kartu keluarganya. Nanti Bapak Ibu bisa rekam data keluarganya. Oh jadi kalau ada penambahan anak nanti direkam lagi di data keluarganya ya Mas Dori? Iya. Benar. Jadi kalau yang sudah, coba Mbak ini keluar dulu. Ini udah disimpan kan? Simpan dulu. Klik simpan, terus keluar. Coba masuk lagi ke PPNPN, input data. Yaitu RUH keluarga. Yang di atas Mbak, bukan yang ini. Ini yang keluarga lainnya. Tempat kita ngerekam SK tadi. Nah, paling atas, paling atas. Nah, nanti kalau memang dia data keluarganya belum ada, silakan diklik contoh ini ubah. Siapa contohnya, Mas?
pilih salah satu, ubah. Di bagian keluarga ini ada tombol add. Nah, disinilah yang harus direkam. Ini yang add ini. Yes. Nah, masukkan nick-nya, terus statusnya siapa, anak. Nah, ini makanya nanti minta datanya. Untuk sementara ini yang komisioner kayaknya Nggak ada. nggak ada kan? Ada kan satu orang, Mas. Yang komisioner, coba dicek satu. Ya, Fahmi. Fahmi ini ada satu istri, anak, terus coba ini panah ke bawah ini. Di cancel dulu, Mbak, yang tadi. Batal dulu yang paling bawah. Cancel. Keluar dulu ini. Batal dulu. Nah, klik lagi Fahmi, terus ini Fahmi ya, berubah ya? Tambah ya? Iya. Fahmi. Fahmi, ubah. Di atas, tombol ubah dulu. Nah, ini baru coba dicek panahnya ke bawah ini anaknya berapa? Sampingnya edit yang bawah. Sampingnya edit ini kan ada panah. Nah, sampingnya. Oh, baru satu ini anaknya. Dia anaknya berapa? Satu. Dua. Dua. Satu atau dua? Di orang ini belum didaftarkan itu. Nanti tinggal tambahkan lagi aja, Mbak. Datanya ya. Oh, siap. Sementara dibatal dulu. Ini sementara apa adanya dulu. Di orang waktu itu perubahan Kita batal dulu, kembali lagi, Mbak. Kita balik ke keluar. Oke, tadi status kawin sudah, masuk lagi PPNPN. Ke input data masih. Sekarang ke nomor urut. Nomor urut PPNPN. Silakan diklik cek. Kalau ini kosong nggak masalah, langsung aja tutup, langsung simpan. Tapi kalau misalnya di sini muncul daftar namanya, silakan klik urutkan. Ini kosong kan, tutup, simpan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita sudah mau bikin daftar gajinya ini. Kalau tidak ada, silakan keluar, Mbak. Terus ke PPNPN, input data, kita bikin pembayaran Januarinya, yang paling bawah. Silakan direkam untuk tahun Januari 2022. Klik rekam. Bulannya 1 Januari. Dipilih aja, Mbak, jangan ketik. Nah, diklik dari mana. Terus jenisnya silakan dipilih. PPNPN bulanan. Yang paling atas. Tanggalnya kasih tanggal 3 Januari 2022. Keterangan PPNPN Komisioner Januari 2022. Nah, silakan dipilih yang data komisionernya, dicentang namanya.
Kalau sudah, diklik proses di kanan atas. Nah, bentar dulu, stop dulu. Saya enggak? Yang lainnya ada masalah atau enggak? Kalau enggak, silakan diklik OK. Keluar, silakan ditayang, Mbak, penghasilan PPNPN-nya. Dari PPNPN, cetak. DPP yang paling atas. Ya. Masukkan kode satker sama bulannya. Kayaknya Mbak, teman-teman yang lain. Oh ya udah, berarti maksudku dengan untuk kesalahan ini kan, maksudnya kan mereka berarti menyimpan kan. Ya udah gitu. Berarti kan aku ngerekamnya kan nggak aktif status BPJS-nya. Iya nggak aktif. Hah? Ada ya. Nah, muncul. Coba dicentang, ditayang. Cetak. BPJS-nya sudah di-input toh? Coba digedein layarnya. Nah, ini potongannya dia otomatis ya. Dia ngitung PPh-nya sama jam kesnya. Mas Dori, tadi pas tanggal itu salah klik saya, Mas. Tanggal 6 bulan 12 2021. Diubah aja, Mas. Masuk ke mana, Mas? Masuk ke tadi DPP penghasilan. Yang perekaman penghasilan tadi. Iya, Mas, ya. Kan di situ kan bisa ada rekam, hapus, batal. Mau dihapus juga nggak apa-apa. Rekam lagi. Oke. Bisa nggak, Mas Yandi? Kalau sudah, silakan keluar dulu. Ini di apa? Gambar pintu ini, Mbak. Sampingnya printer, sampingnya. Udah, lanjut. Ini silang dulu, tutup, keluar. Silakan masuk ke PPNPN. Bentar ya, tak share screen-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat DPP, tadi kan sudah ada itu DPP Januarinya, kita udah bikin. Nah, sekarang kita mau impor data PPNPN sama DPP-nya ke aplikasi yang web. Dia pilihnya dari menu PPNPN, utility, terus kirim data migrasi ke web. Pilih. Bisa sampai sini, silakan diklik kirim. Tahunnya biarkan 2021 nggak apa-apa, karena ini untuk migrasinya. Nanti dia adegan. Pak Dori izin dari utility pilih apa ya Pak di PPNPN? Migrasi ke web, ADK migrasi.
PPNPN, utility, kirim data migrasi ke web. Utility, kirim data migrasi ke web. Oke, makasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Hasilnya seperti ini. Dia ada kode satker, PPNPN, kode satker, kode anak satker, tadi yang 00 tuh, dan tahun. Tahunnya 2021. Sampai di sini bisa? Kalau Keluar data kirim ya, Pak ya, Pak Dori? gimana? Keluar datanya kirim gitu ya, Pak ya? Tapi Iya, kalau nggak apa-apa, langsung kirim aja. tapi nggak ada itunya, nggak ada tampilan seperti ini yang Bapak share. Kalau setelah diklik kirim baru dia muncul. Hanya proses selesai, oke. Habis itu Coba di share screen. Nah, ini ada. Ini carinya di folder ini, C aplikasi PPNPN 2022, foldernya PPNPN. Coba dicari foldernya. di aplikasi PPNPN 2022 PPNPN. Sudah, Pak? Ada? Iya, ada, Pak. Ya. Ada. Kalau misalnya sudah ada, silakan Bapak Ibu buka browsernya. Silakan buka browsernya, kita buka aplikasi gaji web. Jadi gaji kita garis strip ppnpn.kemenkeu.go.id. Yang kemarin usernya sudah didaftarkan di KPPN. Tadi pagi tak cek sampai hari ini tinggal KPU kanan aja yang belum selesai pendaftarannya. Kata operatorku, aktivasinya kadaluarsa, Mas. Aduh, aktivasi kadaluarsa. Soalnya kita nggak bisa mengaktifkan dari sini, Mas. Walah. Jadi pas dicek sama operator, dia masuk ke Omspan, Ra? Enggak. Masuk ke inbox. Nggak masuk ke Omspan dia. Iya. Masuknya ke ini dia, kalau nggak ke spam di email masuk. Iya, masuk ke Omspan katanya. Di Masuk spam. di spam. Iya, di spam. Terus sudah diklik. Iya, pas diklik kadaluarsa katanya, Mas. Keterangannya. Kadaluarsa. Aduh. Bentar. Soalnya kalau itu kalau sudah kayaknya itu harus anu ke high, Mas. Soalnya kita nggak bisa aktivasi dari sini. Coba cari ya. Kadaluarsa. Yang atas nama siapa, Mas? NIP-nya berapa? Endra Jaya Putra, Mas. NIP-nya, Mas. Saya butuhnya NIP-nya. Berapa nih, Mas? 1989. 1989.
Sebentar. Nah, ini kan, Tra. Kode satker berapa? 656 773. 773. Yang PPK-nya juga sama, belum aktif loh. Iya. Ini yang anu dulu berapa? 19 89 89 0413 0413 2019 2019 03 03 1004. 1004. Yang satunya lagi 1981 1981 0220 0220 2002 2002 12 berapa? 12 Berapa, Mas? 12 2002 12 2002 12 1003. 103. Batas itu kan. Benar nggak? Oke, sudah tak sampaikan ke pusat. Ya, Mas. Tunggu kabar dulu. Sementara coba yang sudah bisa login share screen. Yang sudah bisa login ke Gaji Webnya silakan di share screen. Yang KPU lainnya. Nah, Utara, Mas. oke. Di sini jadi tadi ada aplikasi Gaji Web yang untuk desktop, ada yang untuk web aplikasi PPNPN ini. Nah, untuk yang teman-teman non-piloting itu berarti semua satker kecuali Kemenkeu itu masih pakai dua-duanya, yang desktop tadi, yang installer tadi, sama yang web. Jadi ini settingannya sama seperti di SAS tadi. Yang pertama direkam lagi semua datanya setelah masuk. Ini pakai usernya operator ya. Usernya operator. Coba ke setting anak satker dulu yang di atas itu. Silakan klik tambah. Pastikan kode anaknya sama dengan yang ada di aplikasi tadi. Tadi kode anaknya apa? Kalau 0101, kalau misalnya 02 ya kalau misalnya 00 ya 00. Enggak, itu langsung itu otomatis. Jangan sampai beda ya, kalau sampai beda ini nanti bermasalah waktu impor datanya. Oke, disimpan. Oh, dia not floating ya. Sorry. Harusnya nggak masalah dia. Tadi kalau misalnya rekonnya di sebelah kanan, mau nggak, Pak? Coba tambah lagi. Tambah. Kode anaknya isi. Nama anaknya isi. Nah, itu udah muncul.
Terus rekon PPNPN ini pilih ya. Simpan coba. Nggak mau ya. Bentar Mbak. Tak cek dulu ininya. Dia minta data pejabat. Oh, sorry. Kalau anak satker nanti dia terbawa di sini. Yang tidak terbawa itu adalah data pejabat, identitas, dan UMK. Jadi ini kita pakai yang identitas dulu, Mbak. Paling kanan. Ini, sampingnya penomoran lembur. Ini ada identitas. Samping kanan lagi. Nah, klik. Silakan klik tambah. Anak satkernya belum muncul, Mbak. Nah, 01. Yang langsung bawahnya bisa nggak, Pak? Atau harus migrasi dulu ya ini. Kita belum pernah nyoba soalnya. Nggak mau, Mbak, ya dia? Nggak mau, Mas. Nggak mau. Bentar. Kalau kita impor dulu mau nggak ya dia ya? Anak satkernya. Coba kalau referensi menunya apa, Mbak? Yang paling kanan atas. Oke, nggak masuk. Coba ke input data. Data PPNPN, status kawin, RUH pejabat. Ini di sini kode ininya 00. 00 apa 01, Mbak, tadi yang anunya? 01, Mas. 1. 6727. Kemarin yang ikut satu tahun itu nggak itu apa? Yang nol-nol. Satu sih yang kemarin kita jadi nol-nol. Itu yang direpay. Kita yang di Ini aja lah, Mbak, direkam dulu yang UMK-nya aja. UMK UMP ini. Di input data UMK UMP. Seperti tadi yang ada di chat nomornya. anaknya kok 00 ya? Nggak apa-apa, coba di next, coba dilanjut dulu. Kode anaknya no. Terus. Mas, pas mau input kok kode anaknya 00 ya? Kode otomatis munculnya maksudnya? Iya, kode anaknya 00. Kalau yang di anu tadi 01 apa 00? Yang di desktop 01. 01. Coba tak tambahin mau nggak ya?
01. Kalau ADK-nya, adik hasil transferannya gimana, Mbak? 01 nih. 00 apa 01? 01 yang di 2021-nya. Ada dua. Ada 01, ada 01. Tadi Setting anak satkernya. Tadi di setting anak satker nggak bisa kesimpan, Mbak ya? iya. Nggak muncul, Mas. Bisa. Muncul ya. Aplikasinya gaji kita benar. Di sini. Harusnya rekam referensinya iya 01 ya dia. Coba Mbak balik dulu. Saya pinjam user dikitnya, boleh Mbak ya? Iya. Passwordnya apa? Sama. Nanti sampean ubah aja. Iya. Satu Mbak emang. Apa Mbak? Untuk passwordnya apa Mbak ya? Masih password standar atau sudah dirubah? Udah diubah Mas, kirim chat aja. Di chat aja, taruh di chat aja. Tunggu Mbak.
Bisa Mbak di share screen Mbak? Share screen usernya. Yang digitnya aja, yang apa? Login ke gaji kita tadi. Silakan coba login dulu. Kita langsung mau impor ininya aja, impor ADK migrasinya untuk KPU Lampung Utara. Langsung ke menu persetujuan, Mbak. Upload migrasi. Nah, silakan dipilih tahunnya. Klik. Dicari ADK-nya tadi, hasil aplikasi PPNPN. Tadi ditaruhnya di mana, Mbak? Nah, klik, open, simpan, yang sebelah kanan. Tahunnya tetap 2021, Mbak, kalau migrasinya. Berhasil? Berhasil simpan atau belum tadi? Udah berhasil. Udah. Coba cek dari monitoring. Monitoring upload migrasi. Status selesai. Ini coba sekarang masuk ke yang itu tadi Mbak, setting anak satker, muncul nggak dia? Nah, muncul kan? Iya, Mas. Sekarang masuk ke set default anak satker. Yang kiri. Pastikan sudah terdefault. Oke, berarti udah kecentang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk ADK migrasi yang belum terbawa itu ada 3 data. Yang satu identitas, 2 itu upah minimum, yang ketiga itu kalau nggak salah apa tadi saya lupa. Identitas, upah minimum, sama data pejabat. Nah, sekarang identitas kita rekam dulu. Identitas, Mbak. Nah, di sini baru bisa dipilih. Kok tombol tambahnya nggak keluar? Nggak ada tombol tambahnya. Scroll ke atas bisa nggak? Di press aja. Mbak, repotnya gantinya Mbak, login dulu Mbak. Nggak muncul anunya. Ya. Identitas. Tadi muncul, Pak ya. Sekarang kok nggak muncul? Kalau di monitoring laporan penomoran DPP, setting anak satker sudah, penomoran DPP sudah, persetujuan sudah, reference di RUH pejabat coba Pak. Nggak muncul juga. Scroll ke atas.
Seolah-olah belum di default ini. Nah, itu tambahannya itu muncul. Jadi silakan ditambah, direkam KPA, PPK, bendahara. Minimal 3 itu. KPA, PPK, dan bendahara ya. Teman-teman yang lain tolong diikutin juga. Sama seperti SAS. Keterangan, nah pilih KPA, simpan. Tambah lagi PPK dan bendahara pengeluaran. 3 itu minimal. Yang lainnya sudah dilakukan belum? Izin Pak. Ada izin. Ini Ya. mau buat untuk huruf pejabat. Untuk keterangan operator kan 0 operator. Pak, itu Ya. disimpan dia dan keterangan jabatan maksimal 1 digit. Keterangan jabatan Isian maksimal? keterangan jabatan maksimal 1 digit. Tadi kan waktu pilih pejabat buat komitmen kan nomor 4, yang operator 0. Tapi saat disimpan, dia keterangannya tanda silang gitu, merah, isian keterangan jabatan maksimal 1 digit. Coba di share screen, Mbak. Gantian ya, share screen-nya. Kok nggak kelihatan? Coba
Coba share screen-nya salah kali, di cancel. Nih. Ulang. Ini. Nah, ini Pak. Mana nggak kelihatan, Mbak? Ini. Baik. Ini nggak kelihatan, yang kelihatan PPNPN desktop. Saya udah buka ini sih. Sebentar. Coba ulang share screen-nya, ulang lagi. Di stop share dulu. Ulang lagi share screen-nya. Aduh, kebanyakan. Kok nggak bisa ya, Pak? Coba share screen lagi. Oke. Yang operatornya nggak usah dulu, nggak apa-apa, Mbak. Yang minimal harus ada itu KPA, PPK, sama bendara. Minimal 3 itu. PPSPM nanti kalau mau dilengkapin silakan, tapi Nah, ini Pak. Dan PPK-nya sama gimana, Mas? Saat disimpan, nah ini. Isian keterangan jabatan maksimal 1 digit. yang penting ini aja, Mbak. Coba tutup dulu. Yang penting KPA, PPK, sama PPSPM, sama bendahara dulu. Yang lainnya nanti dulu. KPA, PPK, sama bendahara. sama bendahara. Oke. Mas, izin tanya, Mas. Kalau KPA dan PPK-nya sama, kayak mana, Mas? Nggak bisa direkam dengan data yang sama dia? PPK-nya dulu lah, KPA-nya nanti. Benar kan, Mbak? Yang patokan yang harus wajib ada ini kalau PPNPN kan yang tanda tangan di daftarnya itu kan bendahara sama PPK ya. Paling enggak minimal itulah PPK sama bendahara. Kalau yang KPA-nya rangkap PPK. Rekam KPA-nya nanti aja. Oke, yang sudah tadi dari KPU Lampung Utara. Screen lagi, Mbak. Nah, yang setelah itu, nah ini identitas bisa Mbak itu, tambahannya keluar. Jadi 3 menu ya yang direkam, 1 identitas, RUH pejabat, dan RUH UMK. UMK atau UMP. Identitas direkam dulu. Jadi Pas aku ngerekam identitas tadi, keluar non-piloting juga, Mas. Coba ditambah, Pak. Pilihnya udah 00. Kok 00? Pilihnya apa? 01. Nah, itu udah muncul. Pak Mer udah 4B ya, Mbak? Udah ya? 4B. Coba disimpan.
Satker piloting juga ya? Nggak mau ya? Coba kalau masuk yang UMK, UMP, Mbak. Coba ini ditambah, direkam seperti tadi. Sesuai yang ada di chat ya. Kode anaknya masih 00 ya, Mas ya? Nggak apa-apa. Di sini. Nomor suratnya sesuai yang ada di chat. Chatnya di mana lagi? Aduh, aduh, aduh. Ya, Bang. Angka 1 setelah 7 ya. Angka 00 903 51 517 ya. 1 1 326 0. Berarti 711 itu ya, Bang ya. Ya kan? Bulan November. Bulannya November, 19 November, terus 2.440.486. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 Bang. 00 9 3 5 1 ya. Oke. Mau Non-piloting juga. Non-piloting. non-piloting juga. Ini default anak satkernya itu yang jadi masalah dia kan. Di kode 2 ya, Mas? Iya, itu makanya aku Default. Ntar Mbak, tak cek dulu. Enam lima enam tiga 626 656 727. Mbak, kalau dari ini Mbak, dari menu input data, ubah kode satker, pilihannya apa? Coba tambah. Saya mau ngelihat ini bisa nggak dirubah ini default. Kalau untuk yang dari KPU lain bermasalah seperti ini atau enggak? Pakai kode satker 00 atau 01? Pakai 0. Pakai 00 ya? Jadi cuman KPU ini aja ya? KPU Lampung Utara aja yang 01 ya? Tapi tadi waktu buat itu bukan satker piloting, Pak. Pas mau simpan yang UMK itu. Oh, sama seperti itu juga berarti? Disimpan, udah diisi semua. Pas simpan, satker bukan piloting gitu, nah, Pak. Tapi kalau anunya nggak masalah, apa maksudnya impornya? Enggak. DPP-nya pakai yang 00 nih dia? DPP-nya PP.
Yang anak Pakai kodenya itu ya Pak? Ya, kodenya pakai 00 kan? Ya. Oke. Berarti coba di next dulu aja lah ya. Biarkan nggak usah keisi, yang penting pejabatnya udah keisi. Sekarang kita ini aja Mbak. Balik ke aplikasi PPNPN tadi, yang sudah dibuat DPP Januari, yang aplikasi desktop. Nah, pilih ke PPNPN, dari utility, PPNPN dulu, utility. Terus silakan pilih yang impor, kirim ADK bulanan ke web. Cari yang 2022, klik kirim ADK. Di folder output ya hasilnya ya. Data nominatif harus dikirimkan. Oh, dia udah masuk. Ini aja Mbak, ini kan udah jam 12. Ini teman-teman semua istirahat dulu. Nanti coba tak cek dulu di dalamnya. Kita ketemu lagi jam 1:30 ya. Atau jam 1. Saya sih silakan yang mana aja. 1:30 aja lah ya. Saya pinjam usernya dulu Mbak ya, untuk yang KPU ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu istirahat dulu. Ambil yang untuk KPU Lampung, Wai Kanan sama Lampung Utara ini saya cek dulu dalamnya. Sampai jumpa nanti jam 1:30 ya. Masa dia nggak, apa namanya, nggak muncul-muncul. Makan dulu deh. Ini gue lagi mau buat kayak Kita pindah aja. Cas dulu. Kedua ya. iya, ini mau pulang bisa. Sampai jumpa di 1:30. Jalan-jalan. Pulang nggak? Kendaraan halaman kantor.